Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rizal Kahijani dengan NIM akhir 2098. Hari ini kelompok saya akan menjelaskan materi 6 dan materi 7, yaitu Association, Aggregation, dan Composition. Lalu untuk materi ke-7 yaitu Abstract Class dan Interface. Nah, dalam AOP ini, objek tidak berdiri sendiri tapi saling berhubungan. Selain itu, AOP menyediakan konsep abstraksi untuk membuat kode lebih terstruktur, karena itu digunakan Abstract Class, Interface, lalu Association, Aggregation, dan Composition. Tujuannya yaitu menjelaskan konsep Abstract Class Interface, menjelaskan hubungan antar objek, lalu menunjukkan implementasi dalam bentuk program sekolah, lalu yang terakhir yaitu menjelaskan alur dan struktur coding CSS dan Go. Nah, yang pertama yaitu ada kelas orang. Nah, kelas orang ini ada public abstract class orang. Ini adalah kelas abstrak, artinya tidak bisa dibuat objek langsung, hanya sebagai kerangka dasar. Semua di sistem sekolah ini harus berawal dari sini, yang menjadi turunan dari orang mewarisi guru dan murid. Jadi kelas orang berperan sebagai fondasi umum bagi semua yang ada di dalam sistem. Lalu ada public string nama. Semua orang pasti punya nama karena itu diturunkan ke guru dan murid, agar guru dan murid tidak perlu mendeklarasikan ulang properti nama. Lalu di sini ada konstruktor publik orang string nama. Untuk mengisi setiap objek yang merupakan orang, turunan kelas ini wajib mengambil konstruktor ini, yaitu base nama. Pemanggilan dilakukan di guru dan murid. Lalu ada metode abstraknya, yaitu public abstract void, tampilkan peran. Penjelasan metode ini tidak memiliki isi, hanya deklarasi, karena cara menampilkan peran berbeda antara peran guru dan peran murid. Metode abstrak ini memaksa semua turunan untuk mengisi metode. Jadi metode ini menyambung ke override di guru dan juga override di murid. Nah, fungsinya itu saat program ini menampilkan peran seseorang, program cukup memanggil orang, lalu tampilkan peran, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, program ini tidak perlu tahu apa objek ini guru atau murid. Lalu selanjutnya ada interface, yaitu di sini ada kelas aktivitas, di sini ada public interface di aktivitas, void mengajar dan void mendengarkan. Nah, interface ini tidak mempunyai isi, hanya metode. Semua kelas yang mengimplementasikan interface wajib membuat isi metodenya. Nah, metode dalam interface ini yaitu void mengajar, yaitu guru mengajar dan murid tidak mengajar. Perilaku sama, isi berbeda, dengan void mendengarkan. Void mendengarkan yaitu guru bisa mendengarkan, lalu murid mendengarkan guru saat belajar. Ini juga termasuk polimorfisme. Nah, lalu ada interface ini dipakai oleh guru dan murid. Lalu ada kelas guru. Di sini ada public kelas guru orang di aktivitas, private list murid, daftar murid, new list murid. Nah, public kelas guru orang ini yaitu otomatis punya nama dan tampilkan peran override. Nah, implementasi interface-nya yaitu di aktivitas di interface. Guru wajib mengisi metode mengajar dan mendengarkan. Daftar muridnya association, yaitu private list murid, daftar murid. Guru memiliki relasi dengan banyak murid, namun murid tetap hidup tanpa guru. Ini disebut association. Lalu untuk konstruktornya yaitu publik guru, string nama, base nama. Nama dikirim ke konstruktor orang, ini membuktikan pewarisan berjalan. Override method abstrak yaitu public override void, tampilkan peran. Lalu ada konstruktor write line, peran guru. Ini sambungan langsung dari public abstrak void, tampilkan peran. Untuk mengimplementasikan interface-nya yaitu ada void, public void mengajar, konsol write line, nama plus sedang mengajar. Lalu untuk mendengarkan yaitu public void mendengarkan, konsol write line, variabel nama plus sedang mendengarkan. Lalu ada tambahan metode tambah murid. Di sini ada public void tambah murid M, daftar murid M, add M. Guru menerima ini untuk guru menerima murid dari luar atau dari main program. Ini hubungannya association. Lalu di sini ada metode tampilkan murid, public void tampilkan murid. Ini menampilkan semua murid yang terhubung ke guru. Selanjutnya yaitu kelas murid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wiswajudin dengan NIM akhir 2105. Jadi yang pertama itu namespace sekolah library itu buat jadiin semua ini dijadiin di satu folder gitu. Terus ini public murid orang ini itu si murid ini diwarisi oleh si abstrak orang tadi. Terus ini aktivitas si interface tadi. Terus ini kita bikin ID murid yaitu public string murid. Terus ini berasosiasi dengan si guru itu. Jadi si murid ini berrelasi dengan si guru yaitu public guru terus di get sama di set. Selanjutnya kita bikin konstruktornya yaitu string nama, string ID murid dan relasinya tadi guru-guru. Nah, ini base name ini buat tadi yang dibuat di abstract class itu, yaitu ini base name, terus ini ID murid, terus ini guru gitu. Nah, ini public override void, tampilkan peran ini diwarisi buat yang tadi yang si abstract class itu di override di kelas murid. Jadi tampilkan peran, terus ini peran si murid. Terus ini ada ada public void tidak mengajar kan si murid dan mengajar. Terus ini mendengarkan si murid mendengarkan. Terus ini ada public void info asosiasi. Jadi ini buat metode relasi dari murid ke dari murid ke guru yang diajar oleh guru. Nah, nama gurunya. Selanjutnya itu ini ada kelas CS sama seperti tadi namespace sekolah library. Ini public kelas ya, ini public string nama kelas yaitu dengan ini private list murid ini buat si komposisinya gitu. Jadi si kelas ini di dalam kelas ini ada murid itu. Nanti di list si kelas di kelas ini ada murid di list gitu muridnya. Terus ini bikin konstruktornya itu string nama. Terus ini yaitu metode tambah murid. Jadi si kelas itu menambah daftar si murid tadi. Terus ini buat menampilkan si murid. Nah, ini for M ini buat si daftar murid ini itu di variabel yaitu variabelnya M.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atma. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada kelas sekolah. Nah, di pertama itu ada namespace sekolah library, yaitu folder sekolah library mencakup tugas sekolah ini sampai banyak. Yang pertama itu ada public sekolah, lalu public string nama sekolah, lalu private place guru, daftar guru, itu daftar nama gurunya. Lalu ada constructor public sekolah string nama, itu sekolah ada namanya itu. Lalu bahannya ada isi nama sekolah, lalu bahannya public void tambah guru, itu menambahkan metode guru, lalu daftar guru menambah terdapat variabel K, itu sekolah memiliki daftar guru yaitu aggregation public void tampilkan guru, console writeline guru di nama sekolah ini, lalu console writeline nama G nama dan ID guru. Lalu selanjutnya di program CS, di kelas program ini static void main guru new guru, ya nama gurunya itu atau kayak, lalu ID-nya guru itu 0092, lalu murid yang berisinya 32089, lalu sampingnya itu ada variabel guru, ini nama gurunya, lalu di konsol writeline guru di SMA Cibu, lalu memanggil metode info guru. Nah, terus di kelas ini kelas 12 IPS 3, nanti tempat murid M1, nama murid, terus kelasnya. Lalu kita coba runkan dulu. Jadi itu guru di SMA Cibu, nama Pak Tokek, ID guru 0092, murid di kelas 12 IPS 3, lalu ID muridnya 2089, nama Kurniawan, ID muridnya 2051, lalu penjelasan panjangnya itu hasil konsol writeline-nya tadi digabungkan atau sedang ngajak di kelas 12 IPS 12 3. Jadi diajar oleh Pak Tokek, Kurniawan diajar oleh Pak Tokek. Jadi penjelasannya tadi objek guru dan murid menyambungkan guru, yaitu association, menambahkan guru ke sekolah itu aggregation, menambahkan murid ke kelas itu composition, dan menampilkan aktivitas mengajar. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.